Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di pembelajaran kali ini. Semoga hari ini kalian tetap semangat, sehat, dan bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya. Untuk materi kita kali ini, silahkan kalian lihat di video selanjutnya. Silahkan disimak dan dipahami ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita mulai, silahkan kalian presensi terlebih dahulu di kolom chat. Nanti tuliskan nama dan nomor absen ya. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas materi komposisi fungsi. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu kalian diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini bisa menentukan komposisi dari dua buah fungsi. Kalian bisa menentukan nilai dari suatu komposisi fungsi, dan berikutnya kalian bisa menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan komposisi fungsi. Untuk materi prasyarat yang harus kalian kuasai sebelum mempelajari materi komposisi fungsi adalah kalian harus menguasai dulu materi fungsi, menguasai apa itu domain, kodomain, dan range yang tentunya sudah kalian dapatkan baik di SMP maupun di kelas 10. Dengan membuka-buka kembali ya materi-materi itu, diharapkan kalian bisa semakin dipermudah untuk menguasai materi komposisi fungsi. Kita mulai dari definisi komposisi fungsi. Secara verbal, komposisi fungsi bisa diartikan sebagai penggabungan operasi dari dua buah fungsi secara berurutan sehingga menghasilkan sebuah fungsi yang baru. Sedangkan secara simbolik matematis, komposisi fungsi bisa didefinisikan jika f dan g dua buah fungsi dan range fungsi f diiris dengan domain fungsi g tidak sama dengan himpunan kosong, maka terdapat sebuah fungsi H dari himpunan bagian domain fungsi F ke himpunan bagian range fungsi G yang disebut dengan fungsi komposisi F dan G, atau ditulis G bundaran F, yang ditentukan dengan rumus Hx sama dengan G bundaran Fx sama dengan Gfx. Operasi fungsi komposisi ini biasanya dilambangkan dengan sebuah bulatan yang bisa kalian baca sebagai komposisi atau bundaran. Perhatikan contoh-contoh berikut. Yang pertama, diberikan dua buah fungsi, grafik dua buah fungsi fx dan gx, fx sebelah kiri dan gx sebelah kanan. Di situ ada pertanyaan f-1 sama dengan titik-titik. Ini adalah materi fungsi ya. Kamu disuruh mencari peta dari prapeta min 1, atau kamu disuruh mencari nilai y untuk x sama dengan min 1. Perhatikan gambar sebelah kiri atau grafik sebelah kiri. Di situ min 1 untuk x-nya min 1 didapat nilai y-nya adalah min 3, sehingga f min 1 itu sama dengan min 3, atau peta bayangan dari min 1 adalah min 3. Pertanyaan berikutnya, gx sama dengan min 3. Di sini bisa diartikan bahwa petanya adalah min 3. Nah, kamu disuruh mencari prapetanya itu siapa, atau x-nya siapa. Dilihat di grafik sebelah kanan, gx di situ petanya adalah min 3. Maka di sini ya, maka kamu bisa lihat prapetanya atau x-nya berapa ya. Nah, di sini di grafik prapetanya adalah 2, sehingga untuk gx sama dengan min 3 didapat x-nya adalah 2. Sekarang kita masuk ke pertanyaan komposisi. Di sini g f1 sama dengan
berapa ya. Nah, langkah pertama adalah melihat F1. F1 kita lihat grafik fx, F1 untuk X-nya 1, maka nilainya adalah 0, Y-nya 0, sehingga GF1 bisa ditulis G0. Nah, untuk mencari G0, maka kamu lihat grafik sebelah kanan, X-nya adalah 0, maka nilai fungsinya adalah 2, sehingga G0 sama dengan 2. Sehingga GF1 itu sama dengan 2. Untuk pertanyaan berikutnya di sini adalah F bundaran G2 sesuai definisi komposisi, maka kita cari dulu G2. Kamu lihat di grafik sebelah kanan G2. Nah, nilai X-nya 2 maka menghasilkan fungsi min 3, sehingga F bundaran G2 bisa ditulis F G2 atau F min 3 ya, seperti tadi ya, sudah dilihat di grafik GX itu dapat min 3. Nah, untuk mencari F min 3 kamu lihat di grafik sebelah kiri Fx, untuk X-nya min 3 ternyata di situ didapatkan nilai Y-nya adalah 1, sehingga F bundaran G2 hasilnya adalah 1. Untuk contoh kedua, perhatikan di layar. Di situ diberikan dua buah tabel fungsi HT dan tabel fungsi RT. Untuk pertanyaannya di situ R bundaran H 2.5, maka sesuai definisi komposisi kita cari dulu H 2.5. Kamu lihat tabel yang di atas untuk fungsi H 2.5 di situ menghasilkan 2.0, sehingga R bundaran H 2.5 bisa ditulis dengan R2.0. Nah, baru kalian mencari R2.0. Kamu lihat tabel yang di bawah untuk fungsi R 2.0 di situ menghasilkan 1.2, sehingga hasilnya adalah R bundaran H 2.5 sama dengan 1.2. Pertanyaan kedua, di situ ditanyakan H bundaran R 2.2. Sesuai definisi komposisi kita cari dulu R 2.2. Kamu lihat tabel yang bawah, R 2.2 itu menghasilkan 1.5, sehingga bisa ditulis H 1.5. Nah, ini H 1.5 kamu lihatnya di tabel yang atas atau fungsi H 1,5 menghasilkan 2.6, sehingga H bundaran R 2.2 hasilnya adalah 2.6. Untuk contoh ketiga, nanti kita coba dengan contoh yang berupa simbolik aljabar. Kalian perhatikan di layar, diketahui fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min x dan fungsi gx sama dengan g plus 6. Carilah f bundaran G2, f bundaran Gx, g bundaran F2, dan g bundaran Fx ya. Kita coba selesaikan bersama-sama. Yang pertama di situ f bundaran G2. Sesuai definisi kita cari dulu G2. Untuk mencari G2, kita lihat rumus fungsi Gx sama dengan x plus 6. Karena G2 maka kita cari Gx-nya menjadi G2 sama dengan 2 plus 6, sehingga di sini bisa ditulis F2 plus 6 sama dengan F8. Untuk mencari F8 kita lihat di rumus Fx. Rumus Fx adalah 2x kuadrat min x, sehingga F8 bisa kita cari dengan 2 kali 8 kuadrat min 8, sehingga setelah dihitung hasilnya 120. Untuk soal berikutnya f bundaran Gx. Nah, sesuai definisi fungsi, komposisi fungsi, kita tulis dulu Gx-nya di sini menjadi f dalam kurung x plus 6, karena Gx sesuai rumus adalah x plus 6 sama dengan, nah kita bekerja di fungsi f, maka lihat rumus fungsi fx ya, 2x kuadrat min x ya, maka fx plus 6 bisa ditulis 2 kali x plus 6 kuadrat min x plus 6. Setelah dijabarkan menjadi 2 kali x kuadrat plus 12x plus 36, kemudian min x min 6, hasilnya sama dengan 2x kuadrat plus 24x plus 72 min x min 6
Setelah diselesaikan lagi menjadi 2x kuadrat plus 23x plus 66. Baiklah, setelah pemaparan materi dan contoh soal tadi, kalian sudah bisa mengetahui apa itu definisi komposisi fungsi dan bagaimana penggunaannya dalam mengerjakan soal-soal. Nah, sampailah kita pada kesimpulan. Marilah kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini, bahwa kita sudah mengetahui komposisi fungsi adalah gabungan dua buah fungsi yang menghasilkan sebuah fungsi baru. Syarat terpenuhnya suatu komposisi fungsi adalah range fungsi f diiris dengan domain fungsi g tidak sama dengan himpunan kosong. Kemudian notasi komposisi fungsi yang berupa bulatan kita baca dengan bundaran atau komposisi. Nah, untuk akhir pembelajaran kita kali ini, nanti kalian akan diberikan penugasan. Silahkan kalian kerjakan lembar kerja 1 dan 2 yang ada di web sekolah. Silahkan diakses, dilihat, dan dikerjakan sebagai bentuk tanggung jawab kalian untuk pembelajaran kita kali ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan tayangan dan penjelasan materi tadi kalian bisa lebih memahami dan bisa digunakan sebagai modal untuk mengerjakan soal-soal latihan yang ada di penugasan. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.